Kalian pernah nggak sih dapat SMS penipuan atau pesan WhatsApp yang isinya nawarin judi online seperti ini? Kasus-kasus seperti ini adalah bentuk penyimpangan dari tersedianya sistem informasi pemasaran modern yang terlalu mudah untuk didapatkan karena perkembangan teknologi dan globalisasi. Untuk lebih lanjutnya, yuk dengari penjelasan dari kami kelompok 1 mata kuliah manajemen pemasaran kelas B, jurusan manajemen Universitas Sriwijaya. Perkembangan teknologi dan globalisasi yang sudah semakin masif menimbulkan banyak sekali kemudahan. Munculnya internet membuat berbagai inovasi yang memecah jarak, memperkecil keterbatasan, memudahkan aktivitas, dan mengubah semua sendi gaya hidup masyarakat. Namun, kemudahan-kemudahan yang ditimbulkan tidak selalu menjurus kepada hal-hal yang positif. Pengembangan dan inovasi internet juga membawa ancaman-ancaman yang negatif. Salah satunya adalah kemudahan dalam memperoleh data personal. Dalam sistem informasi pemasaran modern, mereka melihat hal ini sebagai hal yang sangat positif bagi perusahaan, karena dengan mudahnya memperoleh data personal konsumen, mereka bisa mempermudah perusahaan dalam proses pemasaran yang lebih lanjut. Data-data personal yang didapatkan perusahaan tentu tidak menjadi masalah jika digunakan hanya untuk kepentingan pemasaran produk yang notabene adalah perusahaan dengan produk yang jelas dan legal. Namun, semakin berkembangnya dunia teknologi, ini malah dimanfaatkan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Data-data personal yang didapatkan segelintir perusahaan seringkali bocor, baik itu karena sengaja diperjualbelikan maupun tidak sengaja karena ulah pertas. Nah, jika didapatkan oleh orang-orang yang salah dan tidak bertanggung jawab ini, data personal konsumen tentu saja berada di dalam bahaya. Data personal konsumen bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang buruk. Ditemui beberapa kasus bahwa konsumen mendapati munculnya pesan SMS penipuan di handphonenya yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal sama sekali, yang berisi menang undian dan sebagainya. Ada juga kasus di mana seseorang mendapatkan pesan melalui aplikasi chatting WhatsApp dari nomor tidak dikenal juga tentang penawaran judi online. Di sinilah data-data sistem informasi pemasaran modern ini disalahgunakan. Nah, berangkat dari hal-hal tadi, kami, kelompok 1, membahas penyimpangan sistem informasi pemasaran modern, konsumen daring dalam perdagangan data personal untuk SMS scamming, sampai penawaran judi online. Yang tentunya kami berharap akan menimbulkan kebermanfaatan kepada masyarakat luas untuk sama-sama menjaga data personal masing-masing agar tidak jatuh ke orang yang salah, yang tidak bertanggung jawab, dan kemudian data tersebut disalahgunakan. Adapun masalah yang akan kami bahas adalah yang pertama, yaitu mengenai bagaimana data konsumen daring di Indonesia ini dapat diperjualbelikan. Dan yang kedua, yaitu mengenai bagaimana perlindungan data pribadi daring di Indonesia. Bagaimana data konsumen daring di Indonesia dapat diperjualbelikan? Seperti Tokopedia. Pada tahun 2019 terjadi kasus kebocoran data pribadi dari perusahaan marketplace Tokopedia. Hal ini bermula dari sebuah akun Twitter penjaga kijang memposting sebuah gambar tangkapan layar yang melihatkan adanya penjualan 4 juta data pribadi pengguna Tokopedia pada tanggal 21 Februari 2019. Semua informasi ini dijual dalam format XLS atau TXT di situs SeliGG. Di situs SeliGG dijelaskan ada pembagian paket penjualan, di antaranya data pengguna Tokopedia yang berupa alamat email, nomor telepon, dan alamat tempat tinggal. Dijual dengan harga $234, sementara untuk daftar email saja dijual terpisah dengan harga $10 Amerika Serikat. Untuk 300.000 alamat email, SeliGG sendiri adalah platform jual beli produk digital. Semua pembayaran diterima di situs ini termasuk dengan mata uang kripto atau cryptocurrency. Bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia? Di tengah kemajuan teknologi saat ini, akan sangat banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan dengan mudahnya meretas jaringan internet dan teknologi untuk menembus data konsumen. Apalagi di tengah kita saat ini adanya pandemi COVID-19 yang memaksa seluruh dunia beralih ke dalam dunia online, di mana transaksi jual beli dilakukan dengan mudah melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Dengan meningkatkannya aktivitas secara online ini, pasti membutuhkan verifikasi data dan izin akses aplikasi dengan perlindungan keamanan yang jelas. Keamanan data konsumen daring di Indonesia juga melalui beberapa verifikasi dan perlindungan. Verifikasi sendiri adalah pemeriksaan kebenaran suatu data atau identitas yang dikumpulkan. Gunanya untuk memastikan suatu data yang telah dikumpulkan dan ditelaah sehingga dapat diketahui kebenarannya. Terdapat 3 dasar dalam pertimbangan tingkat keamanan. Yang pertama itu kerahasiaan, keamanan data yang berhubungan dengan pengaksesan terhadap data yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua integritas, merupakan keunggulan data atau informasi dan sering diusulkan untuk mencegah perubahan yang tidak sah. Yang ketiga ketersediaan, yaitu suatu akses untuk menggunakan data yang diinginkan.
Ketersediaan adalah bagian yang penting dalam merencanakan sistem, karena suatu sistem yang tidak memiliki ketersediaan akan terasa lebih buruk daripada tidak ada sistem. Keamanan data konsumen Indonesia secara daring merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah. Maka pemerintah membuat berbagai regulasi untuk melindungi data konsumen di Indonesia. Yang pertama, ada penerapan RUU PDP dalam UU IT yang mana pemerintah akan lebih mewaspadai terhadap kebocoran data dan tindak kejahatan cyber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan hal ini juga dapat membantu untuk melakukan pengelolaan data dan pengawasan arus data konsumen di Indonesia. 2. PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan ini dibuat untuk memfasilitasi penggunaan internet dan penggunaan data dapat menghapus informasi yang tidak sesuai dan juga membantu pengelolaan data informasi masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut dibuat guna menanggulangi kebocoran data konsumen secara online yang merupakan hal sensitif yang harus dilindungi dan dirahasiakan. Nah, kesimpulannya adalah seperti yang kita ketahui, di era pandemi COVID-19, berbagai aktivitas masyarakat yang awalnya dilakukan secara tatap muka beralih ke dunia maya. Di samping itu, perkembangan teknologi semakin berkembang karena kondisi yang memaksa seluruh dunia beralih ke dalam dunia online. Mulai dari transaksi jual beli, kegiatan pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang harus dilakukan secara online. Ada plus minus dari kegiatan yang dilakukan serba online ini. Yang pertama, plusnya atau kebaikannya. Melalui transaksi jual beli secara online, kegiatan pendidikan secara online, pekerjaan juga, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara online bisa membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Seperti yang kita ketahui, bahwa jika ada sebuah kerumunan di suatu tempat, pasti akan menyebabkan penyebaran COVID-19 itu secara cepat. Nah, yang kedua itu secara minusnya atau keburukan dari kegiatan online ini. Di mana saat kita harus melakukan pendaftaran di aplikasi-aplikasi yang digunakan selama pandemi, kita harus mendaftarkan menggunakan data diri kita. Yang bahayanya di sini adalah ada oknum-oknum yang bisa membobolkan data diri kita sehingga data diri kita tidak terselamatkan lagi. Bisa saja oknum-oknum tersebut memperdagangkan data diri kita. Nah, dengan adanya kasus-kasus seperti ini, para penegak-penegak hukum mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan agar data diri kita tetap aman seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Husnul Anisha. Peraturan-peraturan tersebut dibuat guna menanggulangi kebocoran data konsumen secara online yang merupakan hal sensitif yang harus dilindungi dan dirahasiakan.